Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video penyuluhan kesehatan mental. Di antara kita semua pasti ada yang pernah merasakan insecure, atau di mana kita merasa bahwa potensi yang dimiliki oleh orang lain tidak begitu bagus terhadap potensi yang kita miliki. Sehingga kita mudah merasakan minder atau kurang percaya diri. Nah, hal ini bisa terjadi karena kita terlalu berorientasi dengan kesalahan dan kekurangan. Seharusnya kesalahan dan kekurangan yang kita miliki itu dijadikan sebagai media pembelajaran dan media evaluasi, sehingga nantinya kita bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Tapi kebanyakan kita menggunakan kesalahan dan kekurangan itu untuk menjadi hukuman bagi diri kita sendiri. Nah, hal inilah yang harus diganti. Hal inilah yang harus diubah mengenai perspektif kita tentang kekurangan dan kesalahan. Karena ada kalanya kita berbuat salah dan ada kalanya kita berbuat benar. Itu merupakan kunci kita sebagai seorang manusia. Ada pepatah yang pernah berkata bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Sadam Haikal. Beberapa menit ke depan kita akan membahas mengenai apa itu insecure dan bagaimana caranya kita mengatasi atau mencegah insecure agar tidak terjadi pada diri kita sendiri. Jadi saksikan videonya sampai habis ya. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya bahwa insecure itu sangat berbahaya. Namun ada kalanya insecure memiliki dampak positif jika kita tahu bagaimana cara menggunakannya. Jika insecure dapat digunakan untuk hal yang positif, maka hal itu dapat menyebabkan rasa percaya diri, rasa motivasi diri, dan optimisme. Dan ujungnya kita akan merasakan syukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan. Tapi kebanyakan dari kita malah menggunakan insecure untuk hal-hal yang negatif. Kita mispersepsi tentang insecure. Sehingga nantinya malah menyebabkan kita kufur atau selalu merasa tidak puas dengan nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan. Dan tahukah kamu bahwa insecure ini sangat berhubungan dengan bagaimana cara kita menerima diri sendiri. Jadi semakin besar penerimaan seseorang terhadap dirinya sendiri, maka semakin rendah insecure yang dia rasakan. Dan begitupun sebaliknya. Sehingga keduanya saling berhubungan satu sama lain. Ada sebuah penelitian yang pernah dilakukan oleh Dove yang dikutip dalam Beauty Confidence Report pada tahun 2017 yang mengatakan bahwa 84% wanita Indonesia tidak tahu bahwa dirinya cantik. Artinya dari 100 audiens hanya ada 12 orang yang merasa bahwa dirinya cantik atau menerima dirinya sebagai cantik. Lalu apa yang menyebabkan 84% orang ini tidak menyadari atau tidak tahu bahwa dirinya cantik? Tentu saja, faktor yang paling pertama adalah tidak merasa percaya diri atau kurang menerima diri sendiri. Ini merupakan bentuk dari insekuritas atau ketidakterimaan diri kita terhadap diri sendiri. Sehingga kita tidak bisa memiliki kepekaan terhadap apa yang kita miliki dan potensi yang kita miliki. Lalu apa sih itu insecure? Mengapa insecure terkesan sangat berbahaya atau terkesan sangat negatif? Tidak perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh setiap orang. Ya, insecure cenderung berbahaya untuk kesehatan mental kita karena lebih dominan mengeluarkan atau menyebabkan dampak negatif. Insecure itu adalah perasaan insekuritas atau perasaan ketidaknyamanan kita, ketidakamanan kita terhadap suatu hal. Jadi misalnya ada seseorang yang memiliki potensi lebih dari kita merasakan ketidaknyamanan terhadap hal itu. Kita entah merasakan iri, dengki, ataupun hanya sekedar kesal dengan orang itu tanpa alasan. Yang kemudian akibatnya kita mulai merendahkan diri sendiri. Kita mulai merendahkan potensi dan kelebihan yang kita sebenarnya sangat potensial jika kita kembangkan. Dan hal inilah yang menyebabkan insecure sangat berbahaya. Karena dia bersikap pasif namun bersifat agresif. Lalu, apakah ada cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi insecure atau mencegah insecure? Tentu jawabannya bisa. Tergantung bagaimana kita mengolah insecure itu agar nantinya bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri. Cara pertama yang bisa kita lakukan adalah bahwa kamu manusia. Sadari kalau kamu manusia. Sadari kalau kamu mempunyai kesalahan dan kekurangan. Kamu bukanlah malaikat yang selalu sempurna. Dan kamu bukanlah iblis yang selalu salah. Kita diberikan kodrat oleh Tuhan untuk memilih mana yang benar dan mana yang salah.
Sehingga jika kita sudah sadar kalau kita manusia, kita akan mulai menerima bahwa segala sesuatu tidak harus sempurna. Ada kalanya it's okay untuk berbuat kesalahan. It's okay untuk typo. It's okay untuk berlibat ketika ngomong. Karena itu merupakan manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang selalu salah. Dan tidak ada manusia yang selalu benar. Inilah fondasi pertama bagaimana kita merasakan kepercayaan diri dan melawan insecure di dalam diri kita. Yang kedua, just stop membandingkan diri dengan orang lain. Ketika kamu membandingkan diri dengan orang lain, ada dua kemungkinan. Kamu merasa termotivasi atau kamu merasa insecure. Kamu merasakan motivasi jika kamu bisa mengolah perbandingan itu. Jika kamu tidak bisa mengolahnya, maka akan beralih menjadi insecure. Karena jika kita membandingkan dua hal, maka ada yang lebih dan ada yang kurang. Jika perasaanmu tidak bisa menampung kekurangan yang kamu miliki, maka kamu sangat mudah untuk terjerumus dalam perasaan insecure. Dan inilah bahayanya mengapa kamu tidak harus membandingkan diri dengan orang lain. Lebih baik kamu bandingkan dirimu sendiri dengan dirimu di masa lalu. Sehingga kamu bisa terus berkembang untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan yang pernah kamu lakukan di masa lalu. Karena jika orientasi kamu adalah orang lain, maka tidak akan ada ujungnya. Karena ada 7 miliar orang di dunia ini yang harus kamu kalahkan. Sementara kamu mengalahkan dirimu saja belum tentu bisa. Maka cobalah untuk mengalahkan diri kamu sendiri. Berusaha untuk mengontrol diri kamu sendiri dulu sebelum kamu membandingkan diri dengan orang lain. Karena itu kunci yang paling penting. Kemudian lakukan perubahan kecil. Ya, kenapa perubahan kecil? Karena dengan perubahan kecil kita bisa belajar mengenai perubahan besar. Ketika kita berubah, artinya kita sudah melewati masalah-masalah kecil yang kita anggap remeh. Masalah-masalah kecil ini kemungkinan menyebabkan masalah besar. Namun ketika kita menggunakan perubahan, masalah-masalah itu dapat diatasi dengan mudah. Inilah tujuannya mengapa kamu harus melakukan perubahan yang kecil. Mulailah membaca buku 1 lembar, mulailah mengaji 1 ayat, mulailah memfollow akun yang bermanfaat. Itu merupakan perubahan-perubahan kecil yang nantinya akan membentuk kesehatan mentalmu sendiri. Membentuk bagaimana kamu seharusnya tidak insecure dan mulai mempercayai diri kamu sendiri. Dan yang paling penting, mengapresiasi dengan perubahan yang telah kamu lakukan. Karena bagaimanapun perubahan yang telah kamu lakukan, jika kamu tidak didorong dengan apresiasi terhadap diri sendiri, maka hal itu sangat sia-sia. Dan yang terakhir dan juga yang paling penting serta paling vital adalah berani tidak disukai. Terkadang kita selalu memikirkan omongan orang lain, memikirkan apa yang akan orang lain pikirkan tentang diri kita. Kamu harus menyadari bahwa kita pasti memiliki para pembenci. Ada orang yang tidak suka dengan diri kita. Dan hal itu merupakan kodrat kita sebagai manusia. Tuhan saja, Nabi dan Rasul, para pemimpin, memiliki para pembenci. Lalu kita siapa? Kita manusia biasa. Tidak berhak kita menginginkan semua orang untuk selalu suka dengan kita. Karena itu bukan hal yang bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita mengolah diri kita sendiri. Ini bukan egoisme, tapi bagaimana kita mengembangkan potensi diri ini agar nantinya kita tidak terkena insecure. Karena kebanyakan orang insecure terlalu mendengarkan omongan orang lain. Terlalu mengindahkan apa yang orang lain katakan. Padahal belum tentu benar. Kadang orang yang selalu mengomentari hidup kita ternyata tidak lebih baik dari hidup kita. Itulah pesan yang paling penting dari penyuluhan ini. Kamu harus menerima diri sendiri dan menerima kekurangan, serta mengembangkan potensi yang kamu lakukan. Demikian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai penyuluhan kesehatan mental pada hari ini. Semoga apa yang telah kita bahas bersama-sama tadi dapat memberikan manfaat bagi kita untuk memiliki kepekaan terhadap diri sendiri, terhadap kesalahan terutama, kemudian mengembangkan potensi diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Ada beberapa buku yang bisa kamu baca. Pertama, Berani Tidak Disukai, kemudian Berdamai Dengan Diri Sendiri, yang selanjutnya, Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Masalah Besar. Itu buku-buku yang wajib kamu baca untuk mengolah insekuritas dalam dirimu sendiri. Demikian, saya Muhammad Sarah Michael undur diri. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di penyuluhan kesehatan mental.
Jika pada sesi sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu insecure, kemudian bagaimana cara mengatasinya, dan pada sesi kali ini kita berusaha untuk menjawab bersama-sama pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh audiens. Setidaknya kami sudah menerima 5 pertanyaan dari audiens, dan pada kesempatan ini kita berusaha untuk membahasnya. Jika ada tanggapan atau pernyataan yang mungkin kurang disetujui, atau mungkin memiliki tanggapan lain, silakan disampaikan, karena kita bersifat terbuka dan saling berinteraksi satu sama lain. Langsung saja kita pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama diajukan oleh Nuria Fika Asbuna. Pertanyaannya adalah, kenapa perempuan lebih rentan mengalami insecure daripada laki-laki? Jawaban simpelnya karena perempuan lebih mengandalkan perasaan dan emosi mereka ketika menghadapi masalah. Nah, insecure ini merupakan sebuah masalah. Jadi perempuan lebih cenderung menggunakan perasaan mereka ketika berhadapan dengan insecure. Jadi insecure dia didorong oleh perasaan. Jadi ketika perasaan digunakan untuk menghadapi sebuah permasalahan yang menggunakan perasaan, tentu akan klop di sana. Jadi lebih rentan perempuan untuk mengalami insecure. Namun tidak bisa kita generalisasikan, karena tidak semuanya perempuan itu menggunakan perasaan. Ada yang lebih cenderung pikiran, dan kemudian ada juga yang bisa mengontrol perasaan dan pemikiran mereka, sehingga tidak semuanya bisa dikategorikan rentan terkena insecure. Lalu kenapa laki-laki lebih tidak rentan? Jawabannya bukan tidak rentan, tapi lebih kemungkinan kecil untuk mengalami insecure. Karena laki-laki biasanya menggunakan pikiran mereka daripada perasaan. Namun juga tidak bisa kita jadikan pernyataan umum bahwa laki-laki selalu tidak merasa insecure. Karena ada beberapa laki-laki pun yang sering merasa insecure. Karena tidak ada pembedaan jenis kelamin, tua muda dalam masalah insecure. Karena kesehatan mental bisa universal, bisa siapa saja yang merasakannya. Jadi tergantung dirinya sendiri dalam memahami pemahaman diri, kemudian motivasi diri, itu semua berpengaruh dalam insecure. Mungkin itu, semoga jawabannya memuaskan ya, Vika. Kemudian pertanyaan kedua diajukan oleh Elisa Julianti. Pertanyaannya, apakah yang terjadi jika masyarakat sudah menganggap insecure sebagai hal lumrah? Akibatnya, masyarakat akan terbiasa dengan penyakit kesehatan mental. Jadi apabila penyakit kesehatan mental insecure ini sudah dianggap biasa di lingkungan masyarakat, maka nantinya hubungan antara masyarakat akan renggang. Akan ada hubungan pasif-agresif. Hubungan di mana di depannya baik, namun di belakangnya buruk. Ini yang tidak diinginkan dari insecure itu. Akibat buruk dari insecure jika dikatakan sebagai hal yang lumrah. Jika masyarakat sudah merasakan hal itu, maka bahayanya sangat universal bagi anggota masyarakat. Nanti akan ada konflik internal, dan bahkan konflik eksternal antara masyarakat dengan masyarakat lainnya. Hanya karena insecure. Jadi, jangan pernah menganggap kesehatan mental sebagai suatu hal yang lumrah. Karena ini bisa memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Mungkin itu jawabannya, semoga bisa dipahami ya Elisa. Lalu pertanyaan ketiga diajukan oleh Azahra Isna Malika. Terima kasih Zahra. Pertanyaannya, siapa saja yang berperan dalam mengatasi insecure? Oke, kita jawab pertanyaan ini dulu ya. Siapa saja? Jawabannya, semua masyarakat berperan dalam mengatasi insecure. Namun, dominan 90% adalah diri mereka sendiri. Individu yang merasakan insecure itu. Jika individu itu tidak bisa mengontrol untuk mengatasi insecure, maka kemungkinan besar tidak akan ada perasaan kesadaran mereka untuk mengatasi insecure. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya siapa saja, tentu dominan dari pihak internal. Sementara pihak eksternal itu sebagai pihak pendorong saja. Pihak eksternal contohnya apa? Misalnya psikolog, psikiater, dokter, kemudian orang tua, keluarga, kerabat, teman, sahabat, itu motivator, itu banyak peran-peran eksternal yang berguna untuk mengatasi insecure. Tapi yang memang kebanyakan berpengaruh terhadap diri sendiri. Karena jika bukan orang tersebut yang mengatasi insecure, maka siapa lagi? Percuma bahwa sebanyak apapun motivator, sebanyak kata mutiara yang digunakan oleh keluarga, kerabat, dan sebagainya, itu tidak akan berguna jika individunya itu tidak bisa menerima dirinya sendiri. Jadi kunci utamanya itu pada dirinya sendiri. Jika dirinya sendiri bisa menerima dan mengapresiasi dirinya sendiri dan berusaha untuk berubah, untuk tidak memanjakan insecure, maka dia kemungkinan akan bisa berubah gitu. Itu untuk pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, apakah sebab insecure selalu berasal dari diri sendiri? Jawabannya dominan dari diri sendiri, namun juga bisa dipengaruhi oleh orang lain. Jadi ada beberapa kasus yang mengatakan bahwa insecure ini terjadi secara internal atau disebabkan secara internal jika orang itu tidak memiliki pertahanan yang kuat dalam mentalnya.
Jadi apabila seseorang tidak mempunyai pertahanan yang kuat dalam mental mereka menghadapi insecure, menghadapi ocehan orang lain, mereka cenderung akan menerima apa saja. Jadi seperti magnet. Ini mereka bersifat seperti magnet. Dan omongan orang ini sebagai besi, ya, sebagai biji-biji besi yang menempel pada magnet itu. Jadi dia terlalu rentan untuk menerima ocehan-ocehan itu tanpa diolah terlebih dahulu. Nah, kemudian pihak eksternal juga tentu menyebabkan seseorang merasa insecure. Contohnya mungkin dari perkataan orang lain, dari hinaan orang lain, atau mungkin dari omongan-omongan yang tidak enak didengar oleh pihak tertentu. Itu bisa untuk menyebabkan insecure dalam diri seseorang. Namun itu kembali lagi kepada dirinya sendiri, apakah bisa menerima atau tidak. Karena bagaimanapun, kitalah yang mengontrol diri sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita bisa mengontrol diri sendiri. Dan itu tugas kita untuk memperbaiki diri agar tidak terkena insecure. Seperti itu. Semoga jawabannya dapat dipahami, Azhara. Kemudian pertanyaan keempat. Berasal dari Prada Fauzan Asari. Terima kasih Prada atas pertanyaannya. Pertanyaannya, mengapa insecure berhubungan dengan overthinking? Bagaimana keduanya bisa saling berhubungan? Oke, kita jawab satu persatu. Ini adalah pertanyaan yang bagus karena menghubungkan antara insecure dan overthinking. Jadi untuk pertanyaan pertama, mengapa insecure berhubungan dengan overthinking? Jadi, jika kita perhatikan, overthinking dan insecure itu seperti adik kakak. Dia saling berhubungan. Jadi overthinking atau berpikiran berlebihan itu merupakan salah satu penyebab dari insecure, penyebab internal ya, penyebab internal dari insecure. Nah, overthinking ini dibagi menjadi dua. Bisa orang itu memikirkan hal yang berhubungan dengan madness atau kemarahan, bisa juga yang berhubungan dengan sadness atau kesedihan. Nah, di antara dua ini yang menyebabkan insecure dominan yang sadness atau yang kesedihan. Karena dengan seseorang merasa down, merasa sedih, dia lebih cenderung dan lebih rentan untuk mengalami insecure. Dia akan berusaha mencari-cari perspektif atau anggapan-anggapan yang sebenarnya tidak benar tentang dirinya untuk dilekatkan pada mereka. Sehingga ini menjadi akibat yang besar nantinya untuk seseorang itu. Jadi karena mereka adik kakak, jadi otomatis orang yang overthinking lebih cenderung atau lebih rentan mengalami insecure. Dan orang yang insecure juga cenderung atau lebih rentan mengalami overthinking. Jadi orang yang overthinking itu lebih rentan mengalami insecure. Dan orang insecure itu pasti dominan mengalami overthinking. Karena itu jalannya. Jadi overthinking itu medianya untuk insecure gitu. Jadi selama orang itu bisa mengontrol dirinya, mungkin tidak akan adanya insecure. Lalu bagaimana keduanya bisa saling berhubungan? Yaitu tadi, karena mereka adik kakak, mereka saling menyatu. Klop. Jika berdua ini saling mengikat, maka tentu akibatnya sangat besar. Jika dimanja-manjakan, jika terlalu dipikirkan, ini akan memberikan dampak yang sangat signifikan bagi sang penderita insecure. Itu berada jawabannya. Mungkin bisa dipahami dengan baik. Kemudian pertanyaan terakhir dari Dia Fitri Puspa Ayu. Terima kasih Dia. Pertanyaannya, adakah solusi lainnya yang dapat digunakan untuk mencegah dan mengatasi perasaan insecure? Jawabannya tentu sangat banyak. Kita dapat meracik atau bahkan menemukan jawaban-jawaban untuk mengatasi insecure yang kita rasakan. Untuk mencegah dan mengatasi insecure yang kita rasakan. Jika kita berbalik pada pertanyaan yang disampaikan oleh Prada mengenai overthinking, maka keduanya saling berhubungan. Jadi overthinking ini bisa kita jadikan solusi untuk mencegah insecure. Dengan cara apa? Dengan tidak overthinking. Karena semakin orang overthinking, maka dia membuka otak mereka untuk menjawab atau berpikiran overthinking. Jadi itu kuncinya adalah tidak overthinking. Itu dia jawabannya. Semoga dapat dipahami ya. Nah, itu demikianlah sesi tanya jawab dari video tentang penyuluhan kesehatan mental. Semoga jawaban tadi dapat memuaskan dan dapat dipahami dengan baik bagaimana caranya kita mencegah dan mengatasi insecure. Tetap percaya diri, tetap mengapresiasi diri sendiri, karena itulah kunci bagaimana kita mencegah insecure. Jika ada tanggapan atau komentar mengenai jawaban-jawaban yang telah diberikan atau mungkin belum dipahami sepenuhnya, bisa ditanyakan secara langsung dan nantinya akan kita diskusikan kembali mengenai apa saja yang perlu didiskusikan. Baik, saya Muhammad Sadam Haikal undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.